Shalom Alehim. Alaihi shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 25 April 2022. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengikut Kristus mengikuti Dia. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6b sampai dengan 14 dan Injil Markus 16 ayat 15 sampai dengan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai pengikut Kristus saudara, berarti kita tidak lagi menuruti dunia ini saudara. Kita harus dapat hidup dipimpin oleh Roh sehingga kita dimampukan serupa dengan Yesus Kristus Sang Junjungan kita. Ada ciri-ciri sebagai pengikut Kristus saudara. Yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan saudara sebagai pengikut Kristus. Yaitu selalu merendahkan hati. Bahkan merendahkan diri saudara. Karena Yesus sendiri rendah hati. Kata Yesus, Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29. Paulus juga mengingatkan kepada kita saudara-saudara melalui jemaat di Efesus. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Sesungguhnya Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Saudaraku yang terkasih, dalam kerendahan hati terpancar kasih saudara. Kasih yang selalu mau mengulurkan tangan untuk membantu. Kasih yang selalu memaafkan dan mengampuni. Karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu saudara. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Dengan merendahkan hati dan merendahkan diri saudara, kita mengakui kebesaran dan kekuatan Tuhan Allah kita. Untuk itulah Petrus dalam bacaan hari ini menasihati kita. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Saudaraku yang terkasih, di hadapan Allah saudara, kita hanyalah debu yang tak ada apa-apanya saudara. Kita tak ada arti apanya. Jadi ingat, jangan sekali-kali kita meremehkan kuasa Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab Dia berkuasa penuh. Kita tidak boleh menjadi orang yang lupa diri atas apa yang telah kita miliki saudara. Kita harus melepaskan keakuan ego kita terhadap sesama kita pun. Kita ini sederajat saudara di hadapan Allah saudara. Tak ada yang lebih tinggi, lebih berkuasa, lebih kuat. Tidak saudara, semuanya tidak. Maka dalam kehidupan berkomunitas kita harus melepaskan segala predikat-predikat yang menempel di dalam diri kita. Entah itu kita bos, sebagai bos atas bawahan kita. Kita sebagai pemimpin dari suatu kelompok. Seorang ilmuwan, dosen, profesor. Kita harus lepaskan predikat itu semua saudara di dalam komunitas. Kita mau merendahkan hati kita terhadap sesama kita. Kita harus belajar saudara-saudara dari Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa.
Dengan kecerdikannya mengatakan, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Begitu pula saudara-saudara ketika pendirian menara Babel. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Kejadian 11 ayat 4. Ingat saudara, apa yang kita miliki saat ini, juga segala predikat yang ada di dalam diri kita saudara, itu semua semata-mata adalah anugerah Tuhan Allah. Dia yang ampunya saudara dan akan kembali kepada Dia. Yang kedua saudara, ciri-ciri pengikut Kristus, yaitu sebagai pengikut Kristus, janganlah kita selalu serius di dalam kehidupan ini, yang selalu mencari keduniawian. Namun, kejarlah hal-hal surgawi saudara. Karena Yesus katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Untuk itulah Petrus hari ini mengingatkan kepada kita saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Dan Yesus menasihati kita, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, tentunya saudara di dalam menjalani kehidupan ini, tetaplah kita sadar dan berjaga-jaga saudara. Sebab iblis akan tetap memperhatikan kita untuk mencari celah dan kesempatan untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Iman adalah senjata kita melawan tipu daya iblis. Dengan tetap memegang iman, maka kita akan tetap diteguhkan, dikuatkan, dan tetap kokoh di setiap kehidupan yang kita jalani. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini mau mengajak kita semua saudara-saudara sebagai pengikut Kristus hendaknya memiliki hati seperti seorang hamba saudara yang mau merendahkan hati, yang memiliki kasih. Dalam mengikuti Dia, Yesus junjungan kita saudara, hendaknya kita sepenuhnya menyerahkan kehidupan kita kepada Dia yang memiliki hidup. Sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 7. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita penuh dengan kesadaran dan berjaga-jaga saudara. Lawanmu si iblis saudara. Ingat, lawan kita adalah si iblis. Dia berjalan berkeliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanlah dia saudara. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau kuatkan iman kita dengan selalu mencari Tuhan Yesus, dengan selalu membaca firman saudara, selalu setia di dalam doa, bersekutu di dalam komunitas yang seiman, sehingga kita selalu dikuatkan dan diteguhkan saudara. Dan biarlah kasih Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Kasih Yesus yang telah membebaskan kita melalui pengorbanannya, menghantarkan kita semua ke dalam kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom aleihim.